Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Irfan Mustafa SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika 3. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai vibrasi molekul pada senyawa ROH atau alkohol dan senyawa ROR atau ether menggunakan aplikasi Hypercam. Berikut adalah anggota-anggota kelompok 1, yaitu Nadia, Alia Putri Zulaika, Elvira Yusanti, Rizaul Zikri, dan Zulfikar. Ada pula poin-poin utama yang akan kami bahas, yaitu introduction atau pengenalan, jenis-jenis vibrasi, gugus fungsi, sifat fisika dan kimia, dan vibrasi molekul menggunakan aplikasi Hypercam. Introduction. Spektroskopi inframerah atau IR adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan interaksinya dengan radiasi inframerah. Metode ini memanfaatkan prinsip bahwa molekul dapat menyerap energi inframerah pada panjang gelombang tertentu yang menyebabkan vibrasi pada ikatan-ikatan dalam molekul tersebut. Vibrasi ini meliputi peregangan atau stretching dan pembengkokan atau bending yang spesifik untuk setiap jenis ikatan kimia sehingga menghasilkan pola serapan unik yang dikenal sebagai spektrum IR. Dengan mempelajari spektrum ini, informasi tentang gugus fungsi dan struktur molekul dapat diperoleh. Sebelum membahas jenis-jenis vibrasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu vibrasi. Vibrasi merujuk pada gerakan atom-atom dalam suatu molekul yang berisolasi di sekitar posisi setimbangnya. Vibrasi ini melibatkan perubahan ikatan atau bentuk molekul yang menghasilkan mode vibrasi spesifik. Vibrasi ini penting karena molekul dapat menyerap energi dari radiasi inframerah jika frekuensi radiasi tersebut sesuai dengan frekuensi vibrasi molekul. Setelah mengetahui apa itu vibrasi, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis vibrasi. Vibrasi dibagi menjadi dua, yaitu vibrasi regangan atau stretching dan vibrasi pembengkokan atau bending. Pada vibrasi regangan dibagi lagi menjadi dua, yaitu vibrasi regangan simetris di mana kedua ikatan meregang atau memendek secara bersamaan dengan arah yang sama, dan vibrasi regangan asimetris di mana salah satu ikatan meregang sementara ikatan lainnya memendek. Vibrasi pembengkokan atau bending dibagi lagi menjadi 4, yaitu scissoring, rocking, twisting, dan wagging. Scissoring di mana dua atom bergerak mendekat dan menjauh layaknya seperti gunting, sedangkan pada rocking, atom bergerak bersamaan dalam arah yang sama seperti mengayun dalam satu bidang. Twisting di mana dua atom bergerak dalam arah berlawanan di luar bidang molekul. Dan yang terakhir adalah wagging di mana dua atom bergerak bersamaan ke arah luar bidang molekul. Berikut adalah visualisasi vibrasi regangan atau stretching, yaitu asimetri dan asimetri. Dan visualisasi vibrasi pembengkokan atau bending, yaitu twisting, wagging, scissoring, dan rocking. Poin ketiga akan membahas gugus fungsi. Gugus fungsi adalah kelompok atom dalam molekul yang menentukan sifat kimia dan reaktivitas suatu senyawa. Contohnya seperti alkohol dan ether. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Contoh yang kami ambil adalah senyawa fenol. Ether adalah senyawa organik yang memiliki dua gugus alkil atau aril yang terhubung melalui atom oksigen. Contoh yang kami ambil adalah dietil ether. Poin keempat yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Berikut adalah sifat fisika dan kimia dari senyawa fenol. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia dari senyawa dietil ether.
Poin terakhir yaitu vibrasi molekul fenol dan dietil ether menggunakan aplikasi Hypercam. Vibrasi molekul yang pertama yaitu vibrasi molekul fenol yang memiliki rumus umum C6H6O. Untuk menampilkan elemen tabel atau tabel periodik, langkah pertama yang dilakukan adalah klik build, lalu pilih default element. Kemudian, untuk membuat molekul fenol, klik atom C pada tabel periodik dan klik pada layar hingga membentuk cincin. Setelahnya, klik atom O pada elemen tabel dan klik satu kali pada layar. Kemudian, hubungkan atom-atom tersebut antara satu dengan yang lain hingga saling berikatan. Tidak lupa untuk mengklik 3 kali secara selang-seling pada cincin benzen untuk membentuk ikatan rangkap. Setelahnya, klik build dan klik add H and model build. Molekul akan ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Karena kita ingin mengetahui vibrasinya, maka molekul diubah dalam bentuk 3 dimensi dengan cara klik display, pilih rendering, kemudian pilih lagi balls and cylinder. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari molekul fenol. Selanjutnya, untuk mengetahui energi fenol, klik compute dan pilih single point. Energinya dapat dilihat sebesar 22,2651 kilokalori per mol. Kemudian, klik compute dan pilih vibration rotation analysis untuk dapat memprediksi spektrum vibrasinya. Setelahnya, klik compute kembali dan pilih vibrational spektrum dan layar akan menampilkan spektrum vibrasi dari molekul fenol. Dapat dilihat pada spektrum terdapat 4 pita vibrasi dari molekul fenol. Kemudian, untuk frame dan amplitudo dapat diubah atau disesuaikan. Di mana semakin besar framenya, maka gerakan akan semakin melambat, sedangkan amplitudonya semakin besar, maka akan semakin besar pula gerakannya. Frame yang kami gunakan adalah 200 dan amplitudonya adalah 2. Pada normal mode 15, dengan bilangan gelombang 1728,22 dan kita klik apply, maka vibrasinya akan terjadi seperti ini. Vibrasi yang terjadi yaitu vibrasi bending jenis rocking yang ditunjukkan oleh atom H yang berikatan dengan atom C. Kemudian, dengan normal mode 25, pada bilangan gelombang 3198,95 dan kita klik apply, maka vibrasinya akan terjadi vibrasi stretching jenis simetri yang ditunjukkan pada ikatan atom C dan C. Selanjutnya, jika normal modenya diubah menjadi 32, bilangan gelombangnya menjadi 5859,55 dan kita klik apply, maka vibrasinya akan terjadi vibrasi stretching simetri yang ditunjukkan pada atom H yang berikatan dengan atom C. Kemudian dengan normal mode 33, pada bilangan gelombang 7023,30 dan kita klik apply, maka vibrasinya akan ditunjukkan pada atom H yang berikatan dengan O. Vibrasi ini merupakan vibrasi stretching simetri. Untuk vibrasi yang kedua yaitu vibrasi molekul pada dietil ether yang memiliki rumus umum C4H10O.
Dan untuk membuat molekulnya, kita klik atom C dan klik 2 kali pada layar. Klik atom O pada elemen tabel dan klik 1 kali pada layar. Kemudian kita klik lagi atom C dan klik 2 kali pada layar. Kemudian kita hubungkan atom-atom tersebut hingga berikatan antara satu dengan yang lain. Setelah berikatan, kita klik build dan pilih add H and model build. Molekul akan ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Karena kita ingin mengetahui vibrasinya, maka molekul diubah dalam bentuk 3 dimensi. Dengan cara klik display, pilih rendering, pilih balls and cylinder, dan klik OK. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari molekul di ethyl ether. Selanjutnya, untuk mengetahui energinya, kita klik compute dan pilih single point. Dapat dilihat energinya sebesar 7,2459 kilokalori per mol. Kemudian, kita klik compute dan pilih vibration rotation analysis untuk dapat memprediksi spektrum vibrasinya. Setelahnya, klik compute kembali dan pilih vibrational spectrum. Dan ini merupakan spektrum vibrasi dari molekul di ethyl ether. Dapat kita lihat pada spektrum terdapat 9 pita vibrasi dari molekul ini. Untuk frame dan amplitudo kami menggunakan framenya 200 dan amplitudonya adalah 2. Pada normal mode 1 dengan bilangan gelombang min 695,50, lalu kita klik apply dan terjadi vibrasi antara atom H yang berikatan dengan C. Dengan mode normal 15 dengan panjang gelombang 1800,23 dan kita klik apply, maka vibrasinya akan terjadi seperti ini. Kemudian dengan normal mode 20 dengan bilangan gelombang 1969,96 dan kita klik apply, maka vibrasinya akan terjadi seperti ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.